Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Pos kamling di Jalan Kesehatan Mimika dibakar sekelompok orang. Belum terima tunjangan kerja, ratusan ASN di Kabupaten Jayapura memblokade kantor bupati. Pelaku pembunuhan wanita di Pantai Sauka Sorong adalah seorang tentara. Kepolisian Resor Jayapura Kota saat ini tengah menangani 2 kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana di Kampung Yoka dan Kampung Tobati. Untuk kasus dugaan korupsi di Kampung Yoka, saat ini Polresta Jayapura sudah meningkatkan tahap penyidikan dan sudah menetapkan tersangka. Sementara kasus dugaan penyelewengan dana Kampung Tobati masih dalam tahapan penyelidikan. Melakukan pemeriksaan berdasarkan sampel masyarakat yang tidak menerima, namun faktanya di dokumen nominatif dia ada tanda tangannya. Itulah merupakan modus operandi. Modus operandi itu tanda tangan si penerima ini dipalsu oleh pelaku, ya. Sehingga kami harus mengkompulir dulu jumlahnya berapa, karena di sana kan jumlah penerima ini banyak, ya. Satu persatu kami harus cross check, ya. 2 triwulan tersebut, masing-masing triwulan itu ada 50 sekian juta, ya. Ya, 50 juta. Ya, yang tidak disalurkan. Itu untuk menentukan kerugian negara, sehingga kami harus melakukan pemeriksaan terhadap ahli tersebut, ya. Karena pemeriksaan ahli itu akan menjadi alat bukti nantinya untuk penetapan tersangka. Baik. Sejauh ini ada 16 saksi yang sudah dimintai keterangan di Satasa. Ya, termasuk perangkat kampungnya. Ya. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, tersangka kasus korupsi di Kampung Tobati diduga menyalahgunakan dana kampung sebesar 200 juta rupiah. Dana tersebut seharusnya disalurkan ke masyarakat. Sementara dugaan kasus korupsi di Kampung Yoka, polisi sejauh ini sudah memeriksa 16 saksi, termasuk perangkat kampung. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Program makan bergizi gratis saat ini masih dalam tahap uji coba di Merauke, Papua Selatan. Untuk mendukung program ini, pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan bahan pangan nasional seperti sayuran, ikan, daging ayam, dan lain sebagainya. Walaupun program ini belum berjalan sepenuhnya di Merauke, sejumlah pedagang sayuran berharap program ini bisa memberikan manfaat buat mereka. Ada dengar program makan gratis di Merauke? Ada. Terus kalau dampaknya di pasar sendiri bagaimana? Untuk kita pedagang dampaknya nggak ada sama sekali. Baru nggak ngerti bagaimana prosedurnya, kita nggak tahu. Tapi kalau dampaknya sama sekali nggak ada. Terus kalau penjualan di sini bagaimana setelah Natal tahun baru nih? Biasa kembali normal. Kemarin Natal tahun baru ya lumayan agak ada peningkatan selalu orang belanja. Kalau sekarang ya kembali normal. Harapannya pemerintah mungkin kita dilibatkan pembelanjaan untuk pemasok sayur kah. Harapannya kita pedagang gini. Niatnya supaya kita juga ikut imbasnya, mungkin dapat dampaknya, ada kenaikan ekonominya kita, gitu. Maksudnya dilibatkan juga. Jangan satu orang saja yang maksudnya di satu tempat atau bagaimana, kita dilibatkan semua. Mungkin bagian ini bagian ini. Kita aja kalau kita kan maunya. Tapi sudah ada dari panitia yang datang cek harga-harga atau belum? Belum ada. Kalau daerah sini nggak ada, tapi nggak tahu kalau di luar, bagian tempat lain, kalau di bagian sini. Kalau untuk program makan gratis ini kira-kira bermanfaat atau tidak? Kalau untuk kita orang tua wali murid, baguslah, maksudnya untuk meringankan orang tua jajannya anak-anak ya. Gitu. Kalau dampaknya bagus, kalau untuk siswa, gitu, untuk orang tua juga bisa membantu ekonominya kita agak berkurang pengeluaran kan. Program makan bergizi gratis mulai berjalan sejak awal Januari lalu. Program ini tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, namun juga ketersediaan pasokan makanan untuk jutaan anak-anak. Kendala yang dihadapi di Papua adalah biaya yang mahal, sehingga Badan Gizi Nasional masih melakukan uji coba di Merauke
untuk mengetahui sejauh mana kecukupan lauk dalam porsi yang dimakan anak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Pertanian Papua Selatan dalam menunjang program pangan nasional terus meningkatkan sarana pendukung dan salah satunya adalah ketersediaan pupuk bagi petani. Dinas Pertanian saat ini masih menghitung seluruh kebutuhan pupuk yang nanti akan disalurkan ke petani di lokasi proyek strategis nasional. Terkait dengan pupuk, kemarin sekitar bulan November ada edaran dari Kementerian Pertanian untuk melaporkan harga pupuk di pupuk nasional. Kita sudah sampaikan untuk di persediaan 2025, untuk pupuk di 2024 sudah cukup tersedia, sudah di distributor, sudah di petani. Untuk 2025 kita ditargetkan juga nanti akan tercukupin, karena memang untuk Papua Selatan khususnya di Merauke kita lagi digenjot untuk sektor pertanian, sehingga Pak Menteri concern sekali terhadap pertanian, termasuk nanti penyediaan pupuk. Pupuknya terjamin stok tercukupi untuk di 2025. Saat ini program pembukaan lahan telah mencakup Kabupaten Bovendigul. Pemerintah pusat Oktober lalu mencanangkan 2 juta hektar lahan tidur di Papua Selatan menjadi lumbung pangan nasional. Lumbung pangan nasional akan menunjang kebutuhan beras di wilayah Indonesia Timur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.